Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Al-ayah wassalatu wassalamu ala habibina wa qaidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, di dalam putaran 1 tahun ada bulan yang begitu mulia disebut bulan Ramadan. Pertanyaannya, mengapa bulan itu mulia? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kemudian kenapa Lailatul Qadar itu juga mulia? Karena di dalam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Artinya apapun yang bersama dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Karena itulah Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Bahkan ulama menyebutkan Syahrul Rajab, Syahrul Istighfar, wa Sya'ban, Syahrul Salawat ala Nabil Mukhtar, wa Ramadan Syahrul Quran. Kalau Rajab itu disebut bulan baca istighfar, kalau Sya'ban disebut bulan salawat kepada Nabi, sedangkan Ramadan disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan ladzi unzila fil Quran. Artinya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, diperkuat juga di dalam ayat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar secara jumlatan wahidah kepada malaikat di sama dunia, itu langit dunia. Kemudian malaikat menurunkanlah di Al-Quran kepada Nabi Muhammad sesuai kebutuhan daripada baginda Nabi selama beliau itu menjadi seorang Rasul. Perlu kita ketahui apakah Lailatul Qadar itu, kemudian kapan turunnya Lailatul Qadar, kemudian bagaimanakah cara kita menghadapi daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Para ulama berbeda pendapat di dalam menelusuri, memprediksi kapan Lailatul Qadar itu diturunkan. Tetapi ada salah seorang sahabat, disebut sahabat Ibnu Abbas. Beliau mempunyai prediksi yang jitu untuk meramalkan keberadaan daripada Lailatul Qadar dengan mekanisme melihat daripada ayat Al-Qadar itu sendiri. Ternyata di dalam ayat Al-Qadar, kalau dihitung kalimahnya, mulai dari inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta madla'il fajr. Kalau dihitung dari awal sampai akhir itu ada 30 kalimah. Menunjukkan dan mengisyaratkan bahwa setelah Ramadan itu Al-Ghalib itu hitungannya ada 30 hari. Ketika ayat salamun hiya, kata-kata salamun hiya itu pas pada angka ke-27. Prediksi yang kedua, sahabat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa kalimah Lailatul Qadar di dalam ayat Al-Qadar ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Kemudian di masing-masing hurufnya kalau kita hitung Lailatul Qadar itu jumlahnya 9. Kali 3 muncul angka 27. Di mana sahabat Ibnu Abbas memberikan argumennya, innallaha witrun yuhibbul witrah wa habbul witri as-sab'ah. Allah itu ganjil. Kemudian Allah senang terhadap angka ganjil. Yang paling disenangi daripada angka ganjil adalah angka 7. Kita lihat hitungan hari ada 7. Kita lihat lapisan bumi ada 7. Kita lihat tingkatan daripada langit juga ada 7. Tingkatan daripada surga juga ada 7.
Karena itulah Lailatul Qadar ada di angka 7. Ini menurut prediksi daripada sahabat Ibnu Abbas. Maka daripada itu, marilah kita meningkatkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian, kalau kita amat sulit untuk memprediksi kapan Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diibaratkan ada lot-lotan. Ada lot-lotan ini berjumlah 30. Kita disuruh milih salah satu, di dalamnya itu ada hadiah mobil Alphard. Maka orang cerdas akan memilih semuanya, karena di antara angka 30 mesti ada Lailatul Qadar. Maka marilah kita dalam menghadapi Ramadan, mulai awal Ramadan sampai pada akhir, kita tingkatan ibadah. Semoga ibadah kita sesuai dengan turunnya Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.